Tuhan, sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Kalau hari ini kita dipertemukan dalam program ini tentunya semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Dan terima kasih sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang terus mendukung program ini sehingga program ini dapat berjalan sampai saat ini. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dukung terus program ini sehingga program ini memberkati banyak orang. Nah, itu sebabnya saudaraku jangan lupa share program ini kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak Tuhan sehingga mereka pun diberkati lewat program ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama terlebih dahulu kita berdoa, minta pimpinan daripada Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh kembali pertemukan kami dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Itu semua oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang terus memberikan kami kesehatan, bahkan kami boleh menikmati hidup kami, menikmati napas kehidupan, menikmati kesehatan hari ini Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, demikian juga Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat SRK yang terus mendengarkan program ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan lewat program ini Tuhan, kehidupan mereka diberkati Tuhan, bahkan Bapa mereka semakin mengalami pengenalan akan Engkau, sehingga di dalamnya mereka boleh bertumbuh dan bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan kami Tuhan sepanjang hari ini. Itu sebabnya biarlah kiranya Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan, lembutkan setiap hati kami sehingga firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan saat hari ini Tuhan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kau pakai mulut, bibir, dan lidah hamba Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual ikan kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sahabat-sahabat kasih Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan dalam program SRK hari ini yaitu Lydia, perempuan yang respon terhadap Injil. Lydia, perempuan yang respon terhadap Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ini satu pengalaman perjalanan pelayanan daripada Rasul Paulus yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat di sana diceritakan bagaimana Rasul Paulus, bagaimana Tuhan mengarahkan mereka ke satu tempat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Suatu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pemberitaan Injil tersebut, Rasul Paulus bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lydia. Lydia ini mau dikatakan tadi bahwa Lydia ini adalah penjual kain ungu. Penjual kain ungu. Kain ungu itu merupakan kain yang sangat berkualitas, bahkan juga sangat mahal. Bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat kain ungu ini dipakai oleh para bangsawan, dipakai oleh keluarga-keluarga kerajaan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, riwayat daripada pekerjaan Lydia ini, melihat daripada pekerjaan Lydia ini, boleh kita katakan bahwa Lydia ini seorang yang kaya, ya, seorang yang kaya. Dikatakan juga bahwa Lydia ini dia berasal dari Tiatira. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus menyampaikan Injil, menyampaikan berita tentang Yesus Kristus, maka Lydia ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari Lydia, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari kehidupan Lydia ketika dia mendengarkan Rasul Paulus dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Hal yang pertama yang perlu kita teladani dari seorang Lydia, yaitu Lydia mau mendengarkan. Lydia mau mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa hati-hati Bapak Ibu, ketika engkau menutup hatimu, ketika engkau menutup telingamu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu tentunya menjadi sesuatu hal yang berbahaya bagi kehidupan
kita. Karena apa? Karena berita Injil yang diperdengarkan oleh Rasul Paulus, berita Injil yang didengarkan oleh Lydia adalah satu berita yang dapat membawa manusia kepada keselamatan. Injil adalah berita keselamatan, berita tentang Yesus Kristus, berita tentang pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini yang didengarkan oleh Lydia. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Lydia membuka hatinya akan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, bahwa Lydia dikatakan juga di dalam ayat yang keempat itu, yang beribadah kepada Allah. Ternyata Lydia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lydia itu kan bukan seorang Ibrani, bukan seorang Yahudi, tetapi dia adalah beribadah ataupun datang beribadah kepada kumpulan daripada orang-orang Yahudi. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua yang bisa kita lihat dari Lydia ini, bahwa Lydia ini adalah seorang pribadi yang gemar, yang suka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dikatakan di situ bahwa ia adalah yang beribadah kepada Allah. Ibadah menjadi sesuatu hal yang prioritas, menjadi sesuatu hal yang berguna, yang penting di dalam hidupnya. Makanya dalam kebenaran firman Tuhan yang lain juga katakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk sekarang maupun untuk kehidupan yang akan datang. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan juga bahwa supaya orang percaya melatih dirinya di dalam beribadah. Kalau latihan-latihan yang ada di dunia ini, saudaraku, itu terbatas. Ya, ketika kita berolahraga, itu pun fungsinya, manfaatnya sangat terbatas sekali. Ketika kita menjaga kesehatan kita, melatih tubuh kita ini secara jasmani, itu terbatas gunanya. Tetapi yang namanya peribadatan, yang namanya beribadah, latihan beribadah itu berguna dalam segala hal, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu melatih diri kita di dalam beribadah. Ini yang dimiliki oleh Lydia. Dia adalah seorang pribadi yang senang memuji Tuhan. Dia adalah seorang pribadi yang suka beribadah kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-14, masih di dalam ayat yang ke-14, dikatakan di situ, Tuhan membuka hatinya. Ketika dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ada satu pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Tuhan katakan bahwa Tuhan membuka pintu hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, dari perkataan ini, Tuhan membuka pintu hatinya. Sehingga boleh kita katakan, saudaraku, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang bekerja di dalam setiap kehidupan manusia. Tuhan katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam diri daripada Lydia, sehingga dikatakan tadi, Tuhan yang membuka hati daripada Lydia. Artinya Tuhan yang bekerja di dalam diri daripada Lydia. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah saudara ketika saudara diberitakan Injil, ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan lebih berbahagialah lagi saudara ketika Tuhan mengetok pintu hatimu, ketika Tuhan membuka pintu hatimu. Dan ketika Tuhan mengetok pintu hatimu, ketika Tuhan
membuka pintu hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus memang sampaikan, jangan keraskan hatimu. Itu sebabnya ada satu lagu pujian anak-anak sekolah minggu yang mengatakan seperti ini. Tuhan mengetuk hatimu, Tuhan mengetuk hatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin sementara engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu. Tuhan sedang membuka pintu hatimu. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Lydia, ketika dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika dia mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang diperdengarkan oleh Rasul Paulus, Tuhan membuka hatinya. Dan Lydia tidak mengeraskan hatinya. Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga melihat di dalam ayatnya yang ke-15, dikatakan seperti ini. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jika kamu berpendapat. Jadi dalam pengamatan Rasul Paulus, bahwa Lydia ini adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi hal yang berikutnya yang bisa kita teladani dari seorang Lydia, yaitu Lydia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dia percaya kepada Tuhan dengan segenap kekuatannya. Dia percaya kepada Tuhan dengan segenap akal budinya. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Lydia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita juga menjadi pribadi-pribadi. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang walaupun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini engkau diperhadapkan sebuah persoalan yang begitu luar biasa. Engkau diperhadapkan kepada tantangan yang begitu luar biasa. Bahkan menurut pemikiranmu bahwa jalanmu sudah mentok, tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi harapan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, Lydia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan dalam program siraman rohani hari ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Lydia, perempuan yang respon terhadap Injil. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita respon terhadap setiap pemberitaan Injil? Apakah kita respon setiap kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Atau kita tidak mau tahu? Atau kita cuek-cuek saja, biasa-biasa saja. Perhatikan, lihat Lydia. Lydia ini seorang perempuan yang respon terhadap Injil. Amin. Amin. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Lewat seorang perempuan yang bernama Lydia Tuhan, kami belajar kembali ya Bapa di dalam surga, bagaimana Lydia respon terhadap pemberitaan firman Tuhan, respon terhadap Injil ya Bapa di dalam surga. Dia mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Engkau yang berkata Tuhan bahwa iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tiap-tiap kami Bapa di dalam sorga, kami juga merindukan untuk mendengarkan Injil-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa di dalam sorga, di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan, Lydia menjadi seorang pribadi yang suka memuji Tuhan, suka beribadah kepada Tuhan. Bahkan ya Bapa di dalam surga, bagaimana Tuhan membuka hati daripada Lydia. Biarlah kiranya Bapa di dalam surga kami juga menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan bukakan pintu hati kami Bapa di dalam surga. Kami membuka pintu hati kami Bapa di dalam surga untuk
Injil, untuk berita keselamatan yang sudah kami dengarkan itu Bapa. Janganlah kiranya Tuhan, setiap kami, siapapun kami yang mendengarkan program ini Tuhan, kami mengeraskan hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Bapa di dalam surga, sehingga firman-Mu Tuhan, sehingga berita Injil yang kami dengarkan itu Tuhan, itu juga menjadi bagian hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan, setiap sahabat-sahabat SRK Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat mereka mendengarkan, mengikuti program ini Bapa di dalam surga, mereka juga Tuhan semakin mengenal Engkau Tuhan, mereka semakin bertumbuh ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, setiap pergumulan mereka Bapa di dalam surga, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang turut campur tangan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati Bapa di dalam surga. Setiap usaha, setiap pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan Tuhan, Engkau yang memberkati. Bahkan Tuhan, Engkau yang membuat berhasil Bapa. Engkau yang mengatakan Bapa di dalam surga, berhasil dan beruntung ya Bapa di dalam surga. Maka demikian juga lah Tuhan, setiap sahabat-sahabat surga Tuhan yang mendengarkan program ini Tuhan, mereka berhasil dan beruntung di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpuji sepanjang hari ini Bapa, aku mempertaruhkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam surga. Di dalam kami melakukan setiap aktivitas kami Tuhan. Biarlah kiranya Bapa di dalam surga, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, tangan-Mu yang penuh dengan keberkatan itu Tuhan, memberkati setiap kami Tuhan, memberkati setiap apa yang kami kerjakan, memberkati setiap apa yang kami usahakan Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya Tuhan sepanjang hari ini Bapa, kami mau menjalani hari-hari hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan keberkatan yang daripada Tuhan, penuh dengan pengharapan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah kiranya segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.